Jadi wajar saja silent majority itu diam dalam kebingungan yang kemudian menjadi diam dalam dendam karena merasa kecewa dan tersakiti dengan narasi-narasi kritikan Pak Ganjar Pranowo terhadap pemerintah, terhadap Presiden Jokowi terkhususnya. Narasi-narasi kritikan Pak Mahfud MD terhadap pemerintah, terhadap Polhukam di mana dia yang menjadi kapten di bidang itu. Ini kemudian menimbulkan kekecewaan dan dendam di hati masyarakat, dan itu yang telah dibuktikan oleh masyarakat. Silent majority itu di bilik suara Pilpres 2024. Jadi tidak heran, suatu hal yang sangat wajar. Hasil Pilpres 2024 hasil yang sangat wajar, karena pada dasarnya masyarakat tidak terima, kecewa, bahkan sakit hati dengan narasi-narasi kampanye yang sifatnya sindiran, kritikan yang memojokkan Presiden Jokowi yang notabene adalah presiden terbaik di mata masyarakat. Bahkan presiden yang sangat dicintai oleh rakyat. Jadi jelas di sini hasil Pilpres 2024 adalah hasil yang wajar. Dan kenapa suara pemilih Pak Ganjar Pranowo berada di posisi terendah? Wajar. Pak Ganjar Pranowo, seperti kata Pak Bambang Pacul, menggali lubang kubur untuk dirinya sendiri. Rakyat Indonesia, masyarakat kecil belum mengerti makna kemerdekaan. Berkenan di hati Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ketemu lagi dengan saya Krisyanto Yen Oni, salam NKRI. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air, saya barusan menyimak acara Rosi, debat panas antara Pak Rocky Gerung, Pak Kodari, dan Pak Eep Sepula. Ini seru ya, sampai seviral itu. Baru kemarin tayang dan hingga hari ini sudah 1 juta lebih tayangannya. Ada yang menarik di situ menurut saya. Menariknya Pak Kodari menyinggung tentang silent majority atau mayoritas yang diam, kebanyakan yang diam gitu ya. Dan Pak Kodari mencoba mendefinisikan silent majority sebagai kubu masyarakat pendukung Presiden Jokowi. Nah, ini kemudian dipertanyakan oleh Kak Rosi. Kak Rosi mengatakan, bukankah mereka yang memilih diam itu justru berseberangan dengan pemerintah, berseberangan dengan Presiden Jokowi? Karena mungkin saja mereka ketakutan, takut diintimidasi, takut ditekan, dan lain sebagainya, sehingga memilih diam. Dan Pak Kodari bersikeras mempertahankan bahwa mereka yang memilih diam itu adalah pendukung Presiden Jokowi yang kemudian pada 14 Februari kemarin membuktikan suara dukungannya di bilik suara terhadap Pak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Nah, ini menurut saya relevan dengan pertanyaan Pak Ganjar Pranowo kepada wartawan yang kemudian ramai ditanggapi oleh netizen ya. Dimana Pak Ganjar ketika ditanya oleh wartawan, gimana tanggapan Bapak tentang hasil quick count yang sementara tayang, dan Pak Ganjar hanya menjawab dengan sebuah pertanyaan balik, emang kamu percaya suara saya segitu? Ini ramai sekali ditanggapi oleh netizen kita ya. Dan saya senang tuh ada seorang mbak, tanggapannya itu keren, luwes, lugas gitu ya. Wajar nggak sih suara Pak Ganjar Pranowo serendah itu? Nah, kembali ke topik silent majority. Saya beberapa kali menyinggung tentang silent majority. Saya sepakat sebenarnya dengan pendapat Pak Kodari
yang mendefinisikan silent majority itu sebagai pendukung Presiden Jokowi, tapi ada yang kurang menurut saya. Yang kurang adalah Pak Kodari tidak menjelaskan alasan kenapa adanya silent majority. Kenapa ada kebanyakan masyarakat yang diam? Ini yang kurang menurut saya. Dan saya sudah beberapa kali mengutarakan itu, bahwa mereka yang diam adalah karena kebingungan, bingung melihat situasi politik tanah air kita di musim kampanye jelang Pilpres 2024. Bingung kenapa? Bingung karena kebanyakan masyarakat pada awalnya menunggu dan harap-harap cemas, ya. Ini semacam orang sementara bersiap siaga di garis start dan kemudian melihat kisi-kisi arah telunjuk Presiden Jokowi kemana dan kemudian ayo lari gitu. Tetapi kemudian kesan kecondongan yang muncul justru di luar dari ekspektasi masyarakat, ya. Dimana kebanyakan masyarakat itu sudah sudah mengira-ngira bahwa Presiden Jokowi akan menunjukkan sebuah kisi-kisi yang dapat dimengerti oleh masyarakat bahwa arah telunjuk Presiden Jokowi itu kepada Pak Ganjar Pranowo. Nyatanya tidak. Nah, disinilah awal mula muncul kebingungan itu. Dan karena masyarakat kebanyakan itu bingung, akhirnya memilih diam. Itulah sebabnya kampanye Pilpres 2024 ini tidak seseru kampanye 2014 dan 2019, ya kan? Tidak seru-seru amat lah menurut saya, ya, tidak heboh-heboh amat lah seperti kampanye Pilpres 2014 dan 2019. Yaitu karena kebanyakan masyarakat itu bingung ketika melihat kecondongan dukungan Presiden Jokowi lebih ke Pak Prabowo Subianto. Nah, disinilah akhirnya kebanyakan masyarakat itu memilih diam, dan baru di detik-detik terakhir sebelum Pilpres 2024 dilaksanakan, mereka menentukan sikapnya dengan pasti, yaitu mendukung Bapak Prabowo Subianto. Nah, saya sudah coba memaparkan konsep ini, saya sudah coba menjelaskan konsep ini dan menawarkannya kepada baik kubu Pak Prabowo Subianto, kubu Pak Ganjar Pranowo maupun juga ke kubu Pak Anies Baswedan ketika itu, ya. Saya katakan bahwa kita melihat realita, banyak pendukung Presiden Jokowi yang sudah jatuhkan dukungannya kepada Pak Prabowo, itu realita, ya kan? Nah, kemudian ada sebagian yang jatuhkan dukungannya kepada Pak Ganjar Pranowo. Ada sebagian yang skalanya lebih kecil menjatuhkan dukungan kepada Pak Anies Baswedan. Sebagian kecil, termasuk saya salah satunya yang menjatuhkan dukungan kepada Pak Anies Baswedan. Kan begitu. Nah, ketika itu saya mencoba memberi masukan agar kubu Pak Ganjar Pranowo dan kubu Pak Anies Baswedan ini konsentrasi untuk bagaimana merebut hati pendukung Presiden Jokowi yang saat ini sedang diam dalam kebingungan. Saudara-saudara yang mengikuti konten-konten saya sebelumnya di masa-masa kampanye pasti tahu, karena beberapa kali saya mengulas tentang ini, ya kan? Nah, tetapi sepertinya masukan saya itu tidak dianggap. Saya berharap kubu Pak Ganjar Pranowo itu konsentrasi, fokus menggait hati para pendukung Presiden Jokowi yang masih diam dalam kebingungan ini. Waktu itu sudah saya jelaskan bahwa pendukung Presiden Jokowi di musim kampanye menuju Pilpres 2024 itu terpecah menjadi 4 bagian. Yang sebagian besarnya jatuhkan dukungan kepada Pak Prabowo, sebagian lagi jatuhkan dukungan kepada Pak Ganjar Pranowo, sebagian kecilnya jatuhkan dukungan kepada Pak Anies Baswedan, dan ada satu bagian lagi yang memilih diam karena kebingungan. Nah, yang memilih diam ini justru lebih besar jumlahnya
ketimbang yang sudah menjatuhkan dukungan ke Pak Prabowo, yang sudah menjatuhkan dukungan ke Pak Anies Baswedan, yang sudah menjatuhkan dukungan kepada Pak Ganjar Pranowo. Yang memilih diam dalam kebingungan ini justru lebih besar jumlahnya. Sehingga saya berharap kubu Pak Ganjar Pranowo maupun juga kubu Pak Anies Baswedan konsentrasi dan berpikir bagaimana untuk merebut hati mereka. Tapi ini tidak dianggap, ya, masukan saya ini tidak dianggap. Nah, seandainya Pak Ganjar Pranowo mengerti ini, atau kubu pendukung Pak Ganjar Pranowo mengerti ini, dan fokus bagaimana caranya menggait hati pendukung Presiden Jokowi yang sedang diam dalam kebingungan ini, tentu saja suara dukungan Pak Ganjar Pranowo tidak serendah-rendah ini, tidak rendah-rendah amat itu, ya. Tidak serendah hasil Pilpres 2024. Nah, sehingga saya pikir ini kemudian menjawab dengan tegas pertanyaan Pak Ganjar Pranowo. Kamu percaya suara saya segitu? Yes. Saya secara pribadi sangat percaya. Kenapa? Itu tadi saya bilang bahwa Pak Ganjar Pranowo maupun kubu pendukungnya tidak fokus menggait suara dukungan dari pendukung Presiden Jokowi yang diam dalam kebingungan itu. Manuver yang dilakukan di kubu pendukung Pak Ganjar Pranowo itu sangat arogan, ya. Para pendukung Pak Ganjar Pranowo itu menunjukkan satu model kampanye yang sangat arogan, ya, model kampanye yang identik dengan arogansi. Belum juga Pilpres, belum juga Pak Ganjar Pranowo jadi presiden, tapi para pendukungnya sudah menunjukkan sikap yang arogan, ya. Cara-cara berkampanye yang sangat arogan. Salah satu contohnya seperti menggeber-geber motor knalpot brong di mana-mana, ya, di setiap momen kampanye atau di setiap momen arak-arakan kendaraan, ya. Di situ ada aksi geber-geber motor yang jelas sangat mengganggu ketentraman masyarakat banyak. Ini adalah cara berpolitik yang arogan. Tentu saja ini menimbulkan nilai negatif di masyarakat, ya. Hingga kejadian yang terjadi di Boyolali. Itu pendukung Pak Ganjar Pranowo itu mabuk-mabukan dulu, baru kemudian melakukan aksi geber-geber motor. Tidak hanya mengganggu ketentraman masyarakat luas, tetapi juga seolah-olah, ya, kesannya seolah-olah sengaja memancing kemarahan aparat. Nah, ini yang kemudian menimbulkan nilai negatif di masyarakat. Masyarakat nggak mau dong. Nah, kita milih presiden. Jangan-jangan kita pilih Pak Ganjar Pranowo, kemudian nanti para pendukungnya jadi presiden-presiden kecil di masyarakat, yang sok berkuasa, yang sok menekan, yang sok arogan terhadap masyarakat. Hingga berbuntut desas-desus di masyarakat, kami takut pilih Ganjar. Ini juga sudah saya bahas. Nah, ini cara berkampanye yang salah ini, yang tidak mau disadari oleh Pak Ganjar Pranowo dan kubu pendukungnya, tidak mau dikoreksi oleh mereka. Mereka mempertahankan pola kampanye yang itu. Pola kampanye yang identik dengan arogansi. Pola kampanye yang identik dengan barbarian. Ini kemudian menimbulkan ketakutan di masyarakat. Wajar ketika masyarakat itu berdiam dalam, yang tadinya berdiam dalam kebingungan, kemudian berdiam dalam dendam. Dendam mereka akan meluapkan itu di bilik suara Pilpres 2024. Itulah dampaknya yang dialami oleh Pak Ganjar Pranowo. Jadi Pak Ganjar Pranowo nggak perlu heran kenapa suara pemilih Pak Ganjar Pranowo sebegitu rendahnya. Nggak perlu heran. Kemudian di sisi yang lain, ini masih terkait pola kampanye Pak Ganjar Pranowo, ya. Narasi-narasi yang sifatnya menyerang pemerintah, yang sifatnya menyindir Presiden Jokowi, menyudutkan Presiden Jokowi, ini kemudian menimbulkan sentimen yang baru lagi di masyarakat, ya. Jadi saya pikir kalau kita sedang berjuang dengan satu tujuan,
kita sedang berjuang dan tujuannya adalah kemenangan, maka kita mesti mengerti apa yang sedang terjadi di masyarakat, seperti apa sentimen masyarakat, dan kemana kecondongan hati masyarakat. Sehingga kita, saya pikir bisa belajar untuk mengerti bagaimana caranya menggait hati masyarakat itu. Nah, ini menurut saya tidak dimengerti oleh Pak Ganjar Pranowo maupun juga oleh para pendukungnya. Sehingga apa yang dilakukan oleh para pendukungnya, terkhususnya di sosmed, ya, narasi-narasi mereka menanggapi statement orang, ya, menanggapi pendapat orang, syarat dengan kebencian, syarat dengan hinaan, syarat dengan caci maki bahkan. Ini arogansi, barbarian. Ini yang kemudian membuat masyarakat itu kehilangan respek terhadap Pak Ganjar Pranowo. Ini yang membuat masyarakat itu kemudian takut memilih Bapak Ganjar Pranowo. Jelas, wajar ketika hasil Pilpres 2024 ini suara pemilih Pak Ganjar Pranowo berada di posisi terendah. Ada situasi yang aneh. Anehnya apa? Suara dukungan Anies Muhaimin justru melejit naik melewati suara dukungan Pak Ganjar Pranowo, Pak Mahfud MD. Dan bukan Pak Ganjar Pranowo saja, Pak Mahfud MD juga. Ya, Pak Mahfud MD ini menjabat sebagai Menko Polhukam, di mana dia yang bertanggung jawab atas segala praktek penegakan hukum di era dia menjabat sebagai Menko Polhukam. Tetapi sempat-sempatnya dia mengkritisi terkait segala praktek penegakan hukum yang menurut dia ada industri hukumnya, ada mafia hukumnya, dan lain-lain. Itu tanggung jawab dia. Jadi kalau ada kekurangan, ada cacat dan celahnya di sana, itu urusan dia. Dia yang harus membereskan itu semua. Anehnya, dia kemudian mengkritisi itu. Yang semestinya menjadi tanggung jawabnya untuk membereskan itu, dia malah mengkritisi itu. Aneh kan? Nah, kalau seorang kapten di bidang Polhukam yang bertanggung jawab mengurusi segala praktek penegakan hukum negeri ini kemudian mengambil posisi sebagai kritikus, mengkritisi bidang Polhukam itu sendiri, lalu siapa lagi yang kita harapkan untuk membereskan bidang Polhukam negara kita? Jadi saya kira jelas, sangat wajar bahwa hasil Pilpres 2024 ini suara pemilih Pak Ganjar Pranowo berada di urutan paling rendah. Wajar sekali. Nah, saya juga sudah mencoba untuk memberi peringatan dengan kata kunci yang saya sampaikan. Untuk Pilpres 2024 kata kuncinya, lo lawan Jokowi, lo kalah. Ini beberapa kali saya sampaikan, tetapi tidak ada yang mau menerima ini, tidak ada yang mau mendengarkan ini. Nah, sekaligus saya buka-bukaan, mengingat Pilpres sudah kita lalui, sudah lewat, ya. Saya bermaksud ketika masih ada di kubu pendukung Pak Anies Baswedan, saya bermaksud Pak Anies Baswedan dan Gus Muhaimin Iskandar ini mengunjungi titik-titik lokasi di mana masyarakat sedang berjuang untuk menggapai keadilan. Contohnya di NTT ada 2 titik. Satu di Besipae di Timur Tengah Selatan, Soe. Dan yang kedua ada di Pulau Sumba di lokasi peternakan sapi unggulan. Di situ juga pernah, ya, ada keresahan yang terjadi di masyarakat, mendapat semacam perlakuan yang tidak humanis atau perlakuan yang semena-mena dari Pemprov NTT. Nah, kemudian seperti di Rempang Galang, kemudian di Kalimantan Tengah, di mana masyarakat berjuang mempertahankan batas tanahnya, batas wilayahnya, agar tidak diseroboti oleh pihak perusahaan. Kemudian di Papua, ya, ada hak ulayat masyarakat juga diseroboti oleh pihak perusahaan. Saya bermaksud menawarkan konsep ini. Pak Anies Baswedan, Gus Muhaimin Iskandar mengeksekusi konsep ini, mendatangi titik-titik lokasi di mana masyarakatnya sedang berjuang menggapai keadilan. Datang ke sana
tanyakan mereka, kalau kami terpilih jadi presiden dan wakil presiden, kalian mau apa? Hanya pertanyaan itu yang dibawa mengunjungi, mendatangi titik-titik lokasi di mana masyarakatnya sedang berjuang memburu keadilan. Tapi konsep yang ingin saya sampaikan sebagai masukan tidak diberi peluang juga. Sehingga pada akhirnya detik-detik terakhir sebelum Pilpres 2024 itu dilaksanakan, saya harus mengambil satu sikap yang tegas berdasarkan prinsip saya. 2024 PDIP tumbang. Itu adalah fokus saya. Itu adalah impian saya. Jadi saya harus mengambil satu sikap yang tegas berdasarkan prinsip itu. Bahwa siapapun, baik itu Pak Prabowo Subianto, baik itu Pak Anies Baswedan, intinya PDIP tumbang. Nah, sehingga belakangan saya melihat sikap Pak Anies Baswedan misalkan di pentas debat capres pertama, kedua, dan ketiga, saya melihat Pak Anies Baswedan menunjukkan kesan bekerja sama dengan Pak Ganjar Pranowo, bahkan menunjukkan kesan bak pembantunya Pak Ganjar Pranowo. Saya kecewa. Lah wong tujuan saya adalah menumbangkan banteng, bagaimana mungkin saya tetap berada di posisi saya yang nanti endingnya menguntungkan Pak Ganjar Pranowo. Tujuan saya menumbangkan banteng, bagaimana saya bertahan di posisi saya ini, yang mana endingnya nanti tetap memenangkan banteng. Saya merasa ini kontraproduktif dengan impian saya, kontraproduktif dengan maksud dan tujuan saya. Itulah sebabnya kenapa di detik-detik terakhir sebelum Pilpres 2024 dilaksanakan, saya membuat pernyataan sikap resmi mendukung Pak Prabowo Subianto dan Mas Gibran Rakabuming Raka. Saya pikir itu hal yang sangat wajar. Dan ketika saya membuat pernyataan sikap resmi, saya juga menyerukan kepada kelompok masyarakat pendukung Presiden 3 periode. Saya juga menyerukan kepada kelompok masyarakat yang menginginkan Insinyur Haji Joko Widodo menjabat Presiden 3 periode untuk sama-sama mengalihkan dukungan kepada Prabowo Gibran. Jadi wajar saja silent majority itu diam dalam kebingungan yang kemudian menjadi diam dalam dendam karena merasa kecewa dan tersakiti dengan narasi-narasi kritikan Pak Ganjar Pranowo terhadap pemerintah, terhadap Presiden Jokowi terkhususnya. Narasi-narasi kritikan Pak Mahfud MD terhadap pemerintah, terhadap Polhukam di mana dia yang menjadi kapten di bidang itu. Ini kemudian menimbulkan kekecewaan dan dendam di hati masyarakat, dan itu yang telah dibuktikan oleh masyarakat. Silent majority itu di bilik suara Pilpres 2024. Jadi tidak heran, suatu hal yang sangat wajar. Hasil Pilpres 2024 hasil yang sangat wajar. Karena pada dasarnya masyarakat tidak terima, kecewa, bahkan sakit hati dengan narasi-narasi kampanye yang sifatnya sindiran, kritikan, yang memojokkan Presiden Jokowi yang notabene adalah presiden terbaik di mata masyarakat. Bahkan presiden yang sangat dicintai oleh rakyat. Jadi jelas di sini hasil Pilpres 2024 adalah hasil yang wajar. Dan kenapa suara pemilih Pak Ganjar Pranowo berada di posisi terendah? Wajar. Pak Ganjar Pranowo seperti kata Pak Bambang Pacul, menggali lubang kubur untuk dirinya sendiri. Seperti kata Pak Bambang Pacul, saya sudah ingatkan PDIP, jangan serang Jokowi dalam kampanye apapun. Tapi masukan dari Pak Bambang Pacul juga tidak diindahkan, baik oleh PDIP maupun spesifiknya oleh Pak Ganjar Pranowo. Itulah sebabnya, akibatnya dialami oleh PDIP dan Pak Ganjar Pranowo di hasil Pilpres 2024. Jadi Pak Ganjar Pranowo tidak perlu heran ya
pihak atau kubu PDIP tidak perlu heran dengan hasil Pilpres 2024. Tapi kenapa rating pemilih caleg PDIP masih tinggi? Ya, jelas caleg-caleg PDIP beda wajahnya dengan Pak Ganjar Pranowo. Dan caleg-caleg itu daerah pemilihnya terbatas. Caleg-caleg itu yang mungkin kinerja mereka, kontribusi mereka sudah dirasakan oleh rakyat, sehingga rakyat dengan ikhlas memilihnya. Caleg-caleg itu bukan Pak Ganjar Pranowo. Begitu ya. Jadi ini hasil yang sangat wajar. Dan buat kubu PDIP, buat kubu pendukung Pak Ganjar, berhentilah merancang rencana untuk melakukan aksi protes menolak hasil Pilpres 2024, apalagi itu sampai melebar kepada sentimen makzulkan Presiden Jokowi. Jangan ya. Seperti yang sudah saya peringatkan di video sebelumnya. Jangan usik Presiden Jokowi. Jangan ganggu Presiden Jokowi. Jangan ya. Jangan kalau kalian masih ingin negara dan bangsa ini baik-baik saja. Kalau kalian nekat juga melakukannya, ya, melakukan aksi menolak hasil Pilpres yang ujung-ujungnya nanti akan memanaskan sentimen makzulkan Presiden Jokowi, kalian akan lihat. Sekali lagi, jangan. Kalau tidak, semuanya akan rusak. Percaya sama saya. Saya Kristianto Yen Oni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom. Om Santi Santi, Santi Om, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam NKRI.